Oke guys, welcome back ya. Kita akan update Bitcoin ya guys. Pergerakan per minggu ini tadi kita lihat closing weekly candle di mana memang sebenarnya ini hijau, tapi yang perlu kalian perhatikan masih bentuk yang namanya wick atau buntut ya, artinya bayar di sini tidak cukup, masih tidak cukup kuat ya guys, dan masih dalam konsolidasi juga based on weekly time frame ya. Memang seharusnya dia bisa nanjak lah sedikit. Back max pain-nya itu di 76.000 sesuai di video yang kita bahas kemarin ya. Ini based on weekly, nggak ada pergerakan yang cukup signifikan. Nah sementara kalau kita cek di daily time frame, dimana sebelum kita mention juga kan, dia ada potensial tes ke area dari fair value gap di sini guys. Yang di video saya terakhir kalau kalian cek di sini, ada potensi dia akan naik ya. Karena juga merupakan ada yang namanya fair value gap juga kalau kalian. Nah itu. Nah, udah mulai ke jadi masih ada potensi dia naik ke sini sebenarnya waktu itu kita bahaskan, dan ya memang Bitcoin itu dia naik ke atas ini ngepump sudah fill daripada fair value gap-nya. Lalu di sini yang membuat saya cukup consider adalah kita per hari ini guys, Senin, kita mendapatkan yang namanya bearish engulfing. Artinya ini bisa menunjukkan bahwa seller kembali masuk ke Bitcoin contohnya ya. Dan ya kalau nanti kita besok closing dalam keadaan bearish lagi atau dalam kondisi candlestick yang tidak berhasil dia reclaim naik ke sini, tidak berhasil reclaim dari area 71.000, kalau closing di bawah itu I think pergerakannya ke atas ini cuma untuk retest guys. Dia retest sedikit sebelum lanjut drop lagi, dan ini masih menyisakan yang namanya fair value gap kalau kalian cek di sini. Nah ini area yang harus kalian perhatikan, 71.000 sampai dengan 72.500. Ada fair value gap di sini yang masih kosong dan belum ke fill. Jadi masih ada potensi juga harga mengalami yang namanya kenaikan, tapi kenaikan di sini itu cuma pergerakan koreksinya doang. Oke. Dari time frame bearish, dan kalau kita cek di sini, ini juga ada area key level ya. Kalau kita perhatikan, ini merupakan key level. Kita cek pakai line chart. Nah, ini merupakan key level. Kenapa ini key level? Ini yang perlu kalian perhatikan, ada fit terbalik, rejection, ada false breakout, harga masuk lagi, jadi ada support, resisten. Nah ini area banyak yang namanya pantulan guys, tuh kalian cek tuh, mantul, cuma pergerakannya cukup choppy, tapi so far area ini merupakan ya area yang cukup krusial juga, dimana ini harganya ada di 69 sampai dengan ya 69-70 ribu lah. Jadi kita bisa bilang artinya mungkin pergerakan Bitcoin dalam waktu dekat dia bisa dulu naik ke atas nih, ngisi fair value gap based on daily time frame ya kan, untuk lanjut turun ke bawah 70.000 ya, 69 sampai dengan 70.000 ini target terdekat. Kalau ini kembali di breakdown guys ya, let's say ini di breakdown lagi, kita cek di sini dia breakdown lagi ya, ini akan membawa Bitcoin kembali turun ke level supportnya di sini ya, 66.000 sampai dengan 65.000, area yang support krusial juga di sini guys ya, karena bertepatan dengan ujungan lower trend line. Oke, itu based on daily time frame. Nah kalau kita cek dari sisi lower time frame, oke, tapi sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Nah kalau kalian cek juga ya, beberapa hari ini ya berita cukup nggak jelas juga, di mana Trump ya kan kemarin dengan Iran, dia poin pentingnya ya, kita nggak usah panjang-panjang, poin pentingnya adalah US Iran filed negosiasi. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelum di sini, bahwa saya jelaskan kan di awal di sini bahwa memang berita ada damai, ada peace, tapi itu cumalah potensi dan belum pasti. Dia butuh 2 minggu, delay di 2 minggu nanti. Dan sekarang belum sampai 2 minggu, Iran dan US itu gagal negosiasi guys. Artinya apa ya, ini yang saya bilang, hati-hati jangan terlalu FOMO melihat Bitcoin naik cuma karena news. Itu poin pentingnya. Oke. Nah, kita bedah dari sisi lower time frame nih. Secara dari time frame harusnya dia bisa turun ke bawah 69 sampai 70.000. Kita bedah secara mid term ya, atau di sisi time frame kecil nih. Kalau kita cek di 1 jam ya, pergerakan 1 jam kita bahas sama-sama ya. Saya ajak kalian untuk berpikir dengan logis juga. Oke, kita bahas dari chart terakhir di sini. Oke. Kalau kalian cek di sini memang awalnya ini bullish kan. Dia bullish di sini naik kencang. Oke, dia bullish, dia turun bentuk yang namanya low point di sini. Oke, kita tandain aja. Nah ini low point ya. Oke, ini low point. Ini titik high point terakhir. And then harga price going up di sini. Oke, dia bentuk yang namanya high. Oke, dan harga di sini dia kembali turun guys. Oke, bentuk yang namanya low point terakhir nih. Oke, jadi kurang lebih pergerakan seperti ini. Naik. Nah,
Oke, ini juga bisa kalian anggap sebagai titik high, bisa, ini juga titik low juga bisa. Oke, tapi pada intinya adalah ini merupakan low point terakhir guys. Oke, low point terakhir dan harga kalian cek di sini dari pucuk dia drop signifikan 3% dan menginvalidasi itu key level atau low level di sini. Yang seharusnya kalau kita cek ya, kita replay di sini. Nah, seharusnya kalau market ini masih bullish, dia akan mempertahankan low point di sini guys. Tapi yang terjadi ya harga hasilnya turun dan akhir breakdown juga dari titik low point. Artinya kita lihat di sini ada shifting dari yang sebelumnya di bullish naik jadi yang namanya bearish. Oke. Jadi kita dapat simpulkan ya, di 1 jam masih cenderung yang namanya bearish, oke. Atau bear market di 1 jam itu masuk akal. Dan kalau kalian cek juga di sini titik high hubungan ke titik high juga, oke. Dan juga titik low-nya hubungan ke titik low juga. Nah, ini kalian cek juga merupakan pattern yang namanya rising wedge pattern, oke. Kalau kalian cek rising wedge pattern ya kita back to basic ya. Kalau kalian suka pattern ini rising wedge pattern. Nah, rising wedge pattern tuh polanya seperti ini guys. Nah, kalau kalian cek gampang ini seperti segitiga mengerucut. Kita copy. Nah, sepertinya segitiga merucut dan ini makin lama makin sempit, ujungnya makin pucuk noh. Dari sini yang lebar lama-lama mengecil ya, artinya buyer di sini udah mulai kehabisan namanya momentum sampai satu titik ya seller take control di sini. Dia berhasil breakdown dari titik low point, oke. Artinya ya potensial ini ada membentuk yang namanya fair value gap. Ini fair value gap, ini juga fair value gap kosong, oke. Harusnya secara basic ya ada potensi lah Bitcoin itu naik ke atas untuk mengisi yang namanya fair value gap di sini. Oke, entah di sini atau naik going higher sedikit dan sebelum akhirnya dia turun lagi ke bawah, oke. Nah, kalau kita cek juga di sini ini ada supply terdekat. Nah, artinya besar potensial dia bisa testing ke 72.000. Ya, ini ideal untuk apa? Untuk short. Oke. Dan kalau kalian tarik Fibonacci pun dari titik high ke titik low point di sini, ini merupakan golden pocketnya, oke. Artinya kita tahu area ini adalah titik yang high probability untuk kita mulai consider untuk take short opportunity, oke. Nah, kalau yang terjadi nanti skenario dia naik kenceng, misalkan impulsif seperti ini, menginvalidasi fair value gap di sini dan juga supply. Nah, ini besar kemungkinan dia akan naik lebih tinggi, guys. Dia naik akan lebih tinggi menuju di 76.000. Kayak 74 sampai dengan 76. Nah, karena ini masih ada level liquidity juga di atas ini pucuk. Nah, ini 76.000. Dia bisa jadi naik ke atas ini kalau yang terjadi adalah dia naik ke atas dan ini menginvalidasi dari bearish engulfing closing daily per hari ini. Oke. Kalau kita cek lagi di lower time frame. Nah, lower time frame saat ini pergerakannya adalah masih berpotensi dia untuk mengalami namanya koreksi dulu ke atas, oke. Itu dari sisi 1 jam. Oke, dan kalau kita cek pengen bedah lebih detail lagi ya, kita masuk ke lower time frame 15 menit nih. Nah, di 15 menit sebenarnya nggak ada clue apa-apa yang bisa kita manfaatkan, cenderung sideways aja di sini. Oke, sideways dan justru ini sebenarnya ada key level juga guys yang perlu kalian perhatikan. Ini merupakan masih key levelnya nih. Ini titik resistennya juga ya, so far ini kenaikannya kalau misalkan di 15 menit ya nggak berhasil closing di atas dari harga di sini 71.000 ya dia bisa lagi turun ke bawah guys, karena masih cenderung bearish dan kita belum bisa melihat Bitcoin untuk naik lebih tinggi ke atas untuk testing dari fair value gap dan supply-nya. Jika dia tidak berhasil breakout dan closing candle di atas 71.000, oke, 71.800. Oke, jadi itu outlook untuk short term-nya. Nah, sekarang udah mulai terlihat breakout nih. Artinya kalau kita lihat breakout, ya besar kemungkinan kita akan melihat dia menuju ke area supply 72.000 itu potensi. Tapi kita akan lihat, akan follow up terus pergerakan dari Bitcoin secara lower time frame maupun mid term ya. Oke. Jadi itu dari outlook Bitcoin so far masih trennya ya bearish sih di sini kalau kita lihat dari 1 jam. Oke. 1 jam masih bearish dan kalau kalian cek di daily time frame ya memang key level ada di sini. 70 sampai 69 ini good banget untuk kita mungkin ambil buy karena ekspektasi dia bisa naik lagi ke atas range di sini. Tapi kenaikan di sini ini cuma istilahnya terbatas banget karena tren kecenderungan di sini nggak ada tren yang jelas gitu. Oke, jadi kita cuma manfaatin dari 1 jamnya doang nih untuk ambil di sini. Nah, kalau kita clear out lagi nih semua ya, kita clear out lagi nih. Oke, itu outlooknya jadi cenderung bearish dan sekarang naik untuk koreksi. Ingat, naiknya untuk koreksi.
Nah, kalau kita clear out lagi, misalkan kita lihat 4 jam. Nah, jelas kan kita lihat ada yang namanya area key level di sini. 69 dan 70.000. Ini juga merupakan fair value gap kosong. Ini fair value gap kosong. Nah, artinya area ini cukup ideal. Dan kalau kita tarik Fibonacci, ya kan, dari titik low point, ini low point di sini terakhir. Low point dia naik ke atas pucuk. Ya, ini area key level juga, guys. Oke. Jadi ya kalau kalian cek di sini, ini harganya bisa kemungkinan dia naik dulu ke atas untuk lanjut turun lagi ke bawah, guys. Nah, itu masih bisa terjadi. Jadi, selama demand atau SNR di sini masih tertahan, ya kita bisa melihat Bitcoin itu mungkin ranging di area ini. Nah, ranging kurang lebih di area 73.000 sampai dengan 70.000. Jadi kurang lebih nanti muter-muternya di sini, nggak kemana-mana nih. Nah, kurang lebih seperti ini setupnya. Oke, outlook beberapa nanti ke depan. Tapi kalau nanti terjadi dia misalkan breakdown di sini, key level di sini, ya udah kita akan membuka ruang ke support paling bawah ya 65.000 kita lihat. Ya, turun ke sini. Tapi selama ini tertahan ya masih ada potensi untuk lanjut naik, oke? Karena kalau kita cek dari 4 jam sendiri ya di sini memang trennya sudah kelihatan bullish ya. 4 jamnya ini udah mulai up juga, dia titik high. Di sini titik high, ini titik low point. Nah, ini juga titik low point, ini juga titik high. Dan dia membentuk bullish sequence ya. Nah, ini titik high nih. Oke, titik high yang baru nih, dan sekarang dia lagi progress nyari yang namanya low-nya. Entah di mana. Bisa di sini ya bisa aja, atau bahkan di sini untuk misalkan dia turun, nah retest naik ke atas ini baru ngeretest di sini nih, butuh power untuk naik ke area ini itu, atau bahkan ya kalau memang misalkan dia ada power bagus di sini ya bisa naik lagi ke atas langsung tanpa harus retest dari Fibonacci-nya. Itu dari untuk Bitcoin ya guys. Ya so far ya kalau mau buy ya coba aja pantau di area ini, key level di sini kalau mau buy. Selama harga nggak berada di rentang ini, di sini ini masih di tengah-tengah sih. Jadi nggak bagus banget untuk kita ambil posisi maupun short maupun long, masih tengah-tengah. Kalau mau short ya bagus di sini key levelnya. Ini untuk short. Kalau untuk long di mana ya di bawah sini. Nah, ini kita masih di tengah-tengah nih. Ya artinya nggak ada aksi yang harus kita ambil. Jangan dipaksain trade. Oke, itu dari sisi yang namanya Bitcoin. Oke. Lalu kita cek dari sisi USD dominance. USD dominance kita cek di sini. Nah, USD dominant sebenarnya dari time frame kalau kalian cek ini masih ada key level support di sini ya. Ini saya udah tandain ini area supportnya. Ya so far dia udah reject trend line juga guys. Di sini reject trend line, di sini juga reject trend line ya kan. Di sini berapa kali reject trend line. Oke, reject trend line, reject trend line. Dia drop, test, drop lagi kencang. Oke. Ya harusnya kalau memang dia naik ke atas ke sini ya paling reject lagi. Reject lagi di mana dia turun ke bawah sini nih. Nah, artinya kalau nanti situasi dia valid turun di sini, ini turun valid ya. Nah, kita akan melihat mungkin Bitcoin juga bisa rally juga ke 76.000 lah max span-nya itu tadi skenario terjadi. Oke. Tapi andai kata kalau misalkan di sini dia breakout lagi ke atas menuju the next liquidity, ya artinya kita bisa melihat Bitcoin itu drop lagi, guys. Oke. Jadi sebenarnya ini cukup tricky. Kalau kita lihat dari USD dominance ya itu based on daily time frame karena per hari ini kita lihat closingnya dia tuh cukup strong, guys. Bearish engulfing ya, ini cukup strong bearish engulfing dan meninggalkan namanya fair value gap di sini kosong dan ada supply dan trend line. Oke. Itu dari daily time frame artinya ya tahu harusnya masih ada potensi untuk naik dulu ke atas dari sisi daily time frame. Nah, kita bedah ke sisi lower time frame, let's say 4 jam. Oke. Kalau kita cek sendiri di 4 jam kita clear out lagi di sini. Oke. Nah, kalau 4 jam sendiri kan jelas di sini trennya condongnya turun ya. Oke, artinya ya bearish gitu 4 jam. Artinya kalau USD dominan sini bearish ya artinya Bitcoin dan yang lain-lain itu masih cukup bisa naik atau ada recovery atau bisa dibilang ya cukup bagus lah untuk menghijau gitu kan. Nah, kalau kita cek juga dari 4 jam ini masih ada supply, oke. Ini juga masih ada fair value gap kecil di sini, oke. Dan ini dia terpentok yang namanya liquidity level atau ya resisten, oke. Nah, artinya gimana nih? Jadi bisa jadi dari USD dominance dia naik dulu ke atas, mungkin pullback isi fair value gap untuk lanjut lagi naik ke atas nih. Nah, nanti kalau misalkan yang terjadi dia turun terus selalu naik di sini, nah kita lihat nih Bitcoin juga akan drop nih. Jadi prepare aja ya guys ya. Karena key level masih di atas sini guys. Itu dari perspektif 4 jam. Oke. Nah, so far harusnya dia untuk ngambil namanya key level supply di sini karena ada fair value gap juga cukup tebal. Fair value gap. Nah, cukup tebal nih. Ya udah di fill setengah lah. Setengahnya dan masih harga terkoreksi, oke.
Jadi so far harusnya dia bisa turun untuk naik. Tapi kecenderungan besarnya adalah kalau kita lihat tren di 4 jam turun ya, ini contohnya adalah dia akan bisa kembali turun yang lebih besar guys. Jadi ya bagusnya gimana? Tunggulah value gap di sini ditembus dulu nih. Jadi breakdown baru valid. Jadi ini kita bisa lihat Bitcoin dan kawan-kawan akan menghijau. Oke. Jadi ya bagusnya adalah ya tunggu dulu aja dia di breakout dulu, tapi selama nggak di breakout ini masih tricky guys. Masih ada chance dia untuk yang namanya rebound, itu PR-nya dari sini. Oke, itu outlook dari USD dominance. Jadi ya so far kalau kita lihat secara midterm pun cenderungnya adalah bullish untuk kripto ya. Ingat, bullish untuk kripto bukan berarti kita bull market, tapi kita bullishnya adalah mungkin untuk koreksi aja. Naik ke level-level penting sebelum akhirnya dibanting turun lagi. Oke. Terus kalau kita cek dari sisi Ethereum, nah Ethereum juga sendiri yang kemarin kita udah bahas juga, dimana harusnya ada potensi dia retest ya guys. Ada inverted head and shoulder, dia turun, dia retest, dan akhirnya dia pump di sini ya. Buat kalian yang manfaatin, harusnya udah cukup oke lah dapat 8% ya untuk manfaatin just correction move saya bilang. Sampai kemana? Sampai ke sini. And then harga juga dibanting turun lagi setelah tepat menyentuh daripada resisten di sini. Dia dibanting turun lagi hampir 6%. Dan so far sekarang masih ada di area key levelnya juga. Selama Ethereum mampu maintain di atas key level 2100-an ya I think it's good opportunity mungkin buat kalian untuk buy-nya ya mungkin tektokan di sini doang nih. Jadi buy di sini sampai ke atas sini ya, sell, buy lagi, sell lagi. Mungkin ini kalau mulus gitu kan. Bagusnya adalah kalau mau long atau mau buy ya ambil ketika dia berhasil breakout dari titik key level di sini, itu lebih enak, lebih cakep. Istilah lebih mulus lah. Selama Ethereum naik nih tapi masih di bawah level ini, di bawah level 2300 sampai dengan ya 2400 lah. Ini potensinya naiknya masih bisa dibanting lagi ke bawah. Itu PR-nya untuk Ethereum sebenarnya. Udah mulai ya sebenarnya ini bearish engulfing ya oke lah ada seller. Tapi yang cukup buat saya bagus adalah dia masih mampu holding di sini nih. Tapi harusnya memang jika bearish engulfing ini di follow up nanti closing candle dia akan turun ke bawah guys. Karena masih ada lower trend juga di sini. Nah, dan sekarang masih di tengah-tengah nih. Nah, ini jadi kurang lebih outlook dari Ethereum sendiri. Itu dari sisi daily time frame ya, untuk beberapa minggu ke depan. Dan kalau kita cek lower time frame, sementara di lower time frame di sini pun gak ada yang gimana-gimana banget ya. So far masih cenderung choppy. Tapi kalau kita cek dari chart terakhir di sini, ketika dia turun ini impulsif guys. Oke, ini ada low level di breakdown invalid. Oke, artinya tren udah shifting 1 jam jadi yang namanya bearish. Kurang lebih sama sih kayak Bitcoin ya. Ada fair value gap juga di atas ini nih. Jadi bisa aja nih Ethereum naiknya terbatas banget guys. Naiknya terbatas banget. Mungkin sampai sini. Testing fair value gap, lalu dia bisa aja kembali drop lagi. Itu. Kalau kita lihat Ethereum harus mau naik, dia minimal take out dulu nih fair value gap di sini. Dihabisin dulu. Berhasil breakout, nah ini valid nih untuk naik lebih tinggi ke level yang lebih tinggi. Tapi so far kalau bergerak Ethereum naik di bawah fair value gap di sini ya, I think pergerakannya masih cukup tricky. Itu oke. Itu dari sisi lower time frame-nya. Ya, so far pergerakannya choppy parah banget sih. Dan ya memang key level terakhir tuh ya ada di sini. Ini key level terakhir harusnya yang jadi tahanan untuk Ethereum tadi bertepatan dengan yang namanya support daripada trend line-nya itu. Jadi kurang lebih kalau kita gambarin semua dapat confluence-nya. Oke. Itu untuk sisi Ethereum sebenarnya. Dan kalau kita cek BNB terakhir juga sama yang kita bahas kemarin, ya kan ada potensi dia reject dan diversi reject. Ya saya udah manfaatin long di sini, long setup sebenarnya. Dapat 1/3 sebelum akhirnya di dump nih di hari Minggu pagi dia di dump. Ya so far sama sih kurang lebih. Kenaikan di sini, ya ini kenaikan di sini just correction move. Dia bisa aja testing sedikit naik lebih tinggi sebelum lagi dibanting ke bawah. Oke, karena ini merupakan fair value gap guys. Nah ini perlu kalian cek nih, ini fair value gap nih saya gambarin. Nah ini fair value gap nih, itu yang perlu kalian perhatikan. Ada fair value gap juga, dia udah mulai masuk. Cenderungnya kemana? Bearish guys, ya kan? Karena di sini juga masih yang namanya ada trend line. Nah jadi outlooknya dari sebelumnya dia udah bullish, dia sudah mulai shifting ke bearish nih aja. So far kalau sebenarnya ini opportunity untuk yang namanya short sell sih ya. Tunggu sedikit lah ke atas ini. Sentuh lower resistance trend line dan area fair value gap.
ini nice untuk short ya kan, kita manfaatin sampai kurang lebih the next key level di bawah sini guys, supportnya. Nah, ini bisa jadi turun sini nih, dengan syarat dia dapat rejection dulu di sini. Nah, dan kalau kalian perhatikan kalau jeli ya, di sini penurunannya impulsif guys, impulsif kenceng, 3 candle merah, and then harga mencoba untuk naik. Oke, dia mencoba untuk naik, tapi naiknya ini cukup lemah banget, lihat, pocok-pocok naiknya, lambat banget, tidak sekenceng di sini. Nah, ini not nih, kalau kita lihat chart kayak gini, ini not banget nih, artinya seller di sini masih take control dan buyer belum ada follow up guys. Buyer masih lemah banget, naiknya naik tangga lah, turunnya pakai eskalator sini kan, turun pakai eskalator kenceng seller, dia naiknya pakai tangga. Biasanya ini pola yang namanya sebelum akhirnya dibanting lagi. Jadi ini impulsive move, correction move, impulsive move. Oke, jadi kurang lebih ini setup yang akan diambil ya untuk swing trade ya, prepare untuk short sebenarnya. Oke. Nah, itu beberapa poin penting dari BNB, Bitcoin, dan Ethereum ya. So far semua pergerakan sama-sama, nggak ada yang cukup menarik banget, kecuali kalau kalian mainnya di koin anomali. Dan kalau kita cek ekonomi kalender pun ya, nggak ada berita yang gimana-gimana banget ya. Beberapa minggu terakhir ini this week nggak ada yang cukup signifikan ya kan. Dan besok juga nggak ada yang gimana PPI doang, yang nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu berpengaruh ya. So far menurut saya price actionnya udah pricing in gitu kan. Dan itu dari sisi yang namanya news. So far kalau kita lihat dari liquidity ya, kita cek ya untuk memvalidasi apakah benar area yang kita tandain itu adalah area yang cukup krusial atau kita salah nandain gitu. Kita cek ya di heatmap 24 jam terakhir ya, cukup oke. Nah, di sini kalau kita cek sekarang masih tertahan di area liquidity level. Oke, bisa aja nih nanti sekarang ya pas ketika masuk US Open. Nah, US Open di sini dia terkena yang namanya sweep doang nih guys. Mana tadi ya? Nah, di sini ya dia terkena yang namanya sweep doang, bisa jadi guys. Ini kan area resisten tadi yang kita tandain ya. Nah, jadi dia di sini sweep sedikit sebelum akhirnya drop lagi. Oke, itu di sesi US. Sekarang bisa aja terjadi, tapi kita harus pantau pergerakan selanjutnya karena di sini kita dapat nih 1 jam terakhir kita dapat di closing kondisinya bullish. Oke, artinya dari sini kita tahu bahwa Bitcoin ini siap naik nanjak ke area 72.000, siap nih prepare untuk nanjak ke sini. Dan jangan ambil long dulu karena masih cukup riskan dan menurut saya ini nggak worth it untuk kita ambil long. Long adalah ketika dia berhasil breakout dari key level di sini. Tuh, oke. Jadi so far di take out nih area di 71.000-nya. Kalau kita cek dari liquidation map. Harus login dulu. Oke. Ya, jadi so far kurang lebih seperti ini untuk dari Bitcoin, Ethereum, dan BNB ya. Saya nggak ada posisi juga untuk Bitcoin karena masih wait and see. Ya biasanya saya ambil koin-koin yang random atau anomali ya, kayak per tadi pagi saya dapat nih di sini dari Rev, dan ya beberapa koin juga masuk watch saya, pantauan saya masih yang cukup strong dan anomali yang saya ambil di situ aja karena di Bitcoin so far pergerakannya masih belum terlalu menarik ya, masih begini banget. Dan kalau kita cek dari total 3 juga masih cenderung bearish ya, artinya saya ambil koin di luar total 3 karena saya melihat yang namanya others dominan di sini. Nah, harusnya dia bisa holding nih daripada area support di sini. Dan kita lihat nih kalau dia kembali masuk lagi, ekspektasinya dia bisa bouncing ke atas nih. Tapi kalau misalkan terjadi dia drop lagi ke bawah ya artinya semua koin juga akan ke bawah drop lagi guys. Nah, ini nih udah mulai ke bawah drop lagi kan. Ya, jadi so far kurang lebih seperti ini guys. Oke, jadi prepare untuk shortnya, persiapkan, dan semua di sini analisa, nggak ada ajakan jual beli ya. Do your own research, not financial advice. Oke, jadi semua analisa saya bisa salah juga. Bijaklah dalam mengambil posisi karena keputusan di tangan kalian masing-masing. Oke, see you di next update dan jangan lupa subscribe guys. Thank you.